Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas 5 bab. Yang pertama ada kedatangan sekutu dan nikah, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Surabaya, pertempuran di Ambarawa, dan yang terakhir ada peristiwa Bandung Lautan Api. Revolusi menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab. Apa sajakah 5 bab itu? Yang pertama, kedatangan sekutu dan nikah. 2. Perjuangan rakyat Semarang. 3. Perjuangan rakyat Surabaya. 4. Pertempuran Ambarawa. Dan yang terakhir, Bandung Lautan Api. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu kedatangan sekutu dan nikah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya status quo sampai pasukan sekutu datang ke Indonesia. Pasukan sekutu yang bertugas ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris yang terbagi menjadi 2. Yang pertama SEAC, South Asia Command, dan yang kedua SWPC, South West Pacific Command. SEAC di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian barat dan SWPC untuk wilayah Indonesia bagian timur. Untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mountbatten membentuk AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Tugas dari AFNI di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan internirан sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, dan yang terakhir, menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di pengadilan. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta. Kekuatan pasukan AFNI tersebut dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal D.J. Hawthorne dengan daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. 2. Divisi India 5 di bawah Komando Jenderal E.J. Mansrock bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. Dan yang ketiga, Divisi 26 di bawah Komando Jenderal H.M. Chambers bertugas di Sumatera, pusatnya di Medan. Seperti inilah kondisi di mana Indonesia kedatangan pasukan sekutu dan nikah. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia pada mulanya disambut dengan sikap netral. Namun, setelah diketahui bahwa sekutu membawa nikah, Netherlands Indies Civil Administration, sikap masyarakat berubah menjadi curiga karena nikah adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil di Indonesia. Dengan situasi tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia. Sejak pengakuan tersebut, pasukan AFNI diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat Republik Indonesia di daerah-daerah untuk membantu memperlancar tugas-tugas AFNI. Namun, ternyata di daerah-daerah yang ditangi sekutu selalu terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh pasukan sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Sebaliknya, sekutu menuduh pemerintah Republik Indonesia tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Belanda memanfaatkan situasi dengan memberikan dukungan kepada sekutu. Selanjutnya kita masuk dalam bab 2, yaitu perjuangan rakyat Semarang. Di sini kita akan bahas 4 poin. Yang pertama, perintah dari Wongsonegoro, penyerangan pada tempat penyimpanan air minum di Wungkal, pertempuran 5 hari di Semarang, dan yang terakhir, perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Berita tentang proklamasi kemerdekaan terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia terus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 1945,
berkumandang melalui radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut semakin bakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah yang pertama mulai tanggal 19 Agustus 1945 pukul 13.00 pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan yang keras. 3. Senjata api kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. 4. Hanya bendera Indonesia merah putih yang boleh berkibar. 5. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan yang keras. Dan yang terakhir, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya. Penyerangan pada tempat penyimpanan air minum di Wungkal. Pada tanggal 14 Oktober 1945, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Di Jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air loting di candi yang digunakan untuk minum warga Semarang diracuni oleh Jepang. Oleh karena itu, Kepala Laboratorium Dinas Purusara Semarang, Dr. Karyadi ingin membuktikan kabar tersebut benar atau salah. Namun, di tengah jalan, tepatnya Jalan Pandanaran, mobil yang ditumpangi oleh Dr. Karyadi diberhentikan oleh Jepang, dan Dr. Karyadi ditembak dengan sangat keji hingga ia terbunuh. Terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran itu diawali akibat Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintah di Semarang, mengakibatkan pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengorumuni tangsi tentara Jepang ke Debutai di Jatingaleh. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan tersebut, sebagian para tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalion Kedebutai. Tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran antara rakyat dan pasukan Jepang yang disebut dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Perundingan terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Jepang juga telah bersiap untuk menghanguskan kota Semarang. Namun, pukul 7:45 ada berita bahwa tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Glory. Tentara sekutu tersebut terdiri dari pasukan Inggris dan bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Dengan datangnya tentara sekutu telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dan tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di Semarang dibangun monumen yang terkenal dengan Monumen Tugu Muda. Kita masuk dalam bab yang ketiga, yaitu perjuangan rakyat Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afney untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Kedatangan mereka disambut oleh RMTA Suryo, Gubernur Jawa Timur, antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dan AWS Malabi, kemudian mengadakan pertemuan. Dengan kesepakatan yang dihasilkan ialah yang pertama, Inggris berjanji bahwa kedatangan tentaranya disertai Angkatan Perang Belanda. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan ketentraman, akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Atas kesepakatan tersebut, Inggris diizinkan masuk ke dalam kota Surabaya. Ternyata, dalam praktiknya, Inggris tidak menepati janjinya dan justru ingin menguasai Surabaya.
Pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi dua tragedi. Yang pertama, pada malam hari, satu peloton dari First Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dengan tujuan membebaskan kolonial Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Yang kedua, keesokan harinya, Inggris juga menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Bank Internasional, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali senjata hasil rampasan dari Jepang. Kemudian pada tanggal 27 Oktober terjadi kontak senjata antara pasukan Inggris dan para pejuang di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober, kedudukan Inggris semakin terdesak. Tang-tang berhasil dilumpuhkan dan beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh para pemuda Surabaya. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, maka pihak sekutu segera menghubungi Presiden Soekarno untuk menghentikan pertempuran. Setelah itu, terjadi perundingan antara Presiden Soekarno, Jenderal D.J. Hawthorne atasan Malabi, Mohatta, Amir Syarifuddin, dan Malabi. Perundingan tersebut menghasilkan dua kesepakatan. Yang pertama, penghentian kontak senjata, dan yang kedua, Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Agar hasil perundingan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, dibentuklah kontak biro yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Republik Indonesia di Surabaya dan tentara Inggris. Seluruh anggota kontak biro kemudian mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Ketika anggota kontak biro tiba, di tempat tersebut sedang terjadi insiden tembak-menembak antara para pemuda dan pasukan sekutu. Dalam insiden tersebut, Brigjen AWS Malabi terbunuh. Letnan Jenderal Christensen selaku Panglima AFME menuntut atas kematian Malabi dan menyuruh agar rakyat Surabaya menyerah. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan dibumi hanguskan. Pada tanggal 9 Oktober 1945, Malsek mengeluarkan ultimatum yang kedua. Ultimatum tersebut berisi agar rakyat Surabaya termasuk para pemimpin yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris. Kemudian, semua harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris dan batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Kalau ultimatum tidak diindahkan sampai batas waktu yang ditentukan, Inggris akan mengeluarkan semua kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Kemudian, pada tanggal 19 November pukul 10 malam, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris, sehingga membuat para pemuda untuk membuat pertahanan di dalam kota. Keempat adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengizinkan pendaratan tentara sekutu tersebut karena sekutu datang dengan alasan hanya untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ternyata, tentara sekutu diboncengi oleh Nika. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang setelah tentara sekutu serta Nika membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Petel di Magelang pada tanggal 2 November 1945 untuk mengadakan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan. 1. Sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang. 2. Jalan raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dan yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.
Ternyata, pihak sekutu mengingkari hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto melawan sekutu. Kemudian, pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang ada di Magelang dari ke Ambarawa. Pada hari yang sama juga, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwakarta yang dipimpin Mayor Imam Androgi melakukan serangan fajar dari arah Magelang serta berhasil menduduki desa Pingit dan merebut desa-desa di sekitarnya. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng William yang berada di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam, dan setelah berhasil mengobrak-abrik marah sekutu, akhirnya pada tanggal 15 Desember, musuh meninggalkan Ambarawa dan menekan diri ke Semarang. Kita masuk ke dalam yang terakhir, yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipunjangi Nika memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang dari tentara Jepang. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum tersebut yaitu menuntut agar para pemuda dan pejuang menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Namun, para pemuda dan pejuang tidak mengendahkan ultimatum tersebut. Akibatnya, sering terjadi insiden antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu. Para pemuda kita melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah sekutu. Oleh karena merasa tidak aman, pada tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Isi ultimatum tersebut adalah TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, pemerintah Republik Indonesia menyetujui untuk mengosongkan kota Bandung. TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah pemerintah Republik Indonesia. A.H. Nasution selaku Panglima Divisi 3 TRI menyiarkan perintah sebagai berikut. Yang pertama, semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 12 malam. 2. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. 3. Sesudah matahari terbenam, supaya Bandung Utara diserang dan juga dilakukan bumi hangus bisa-bisanya. Rakyat dan TRI segera melaksanakan perintah Panglima TRI dengan penuh semangat dan jiwa pengorbanan. Sebelum meninggalkan kota, tentara mulai membakar sendiri markas, asrama, dan bangunan yang ada di Bandung Selatan. Gerakan bumi hangus tersebut dengan cepat melahap kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah Bandung Selatan dibumi hanguskan, maka rakyat mengungsi keluar kota. Sampai bulan April 1946 masih sering terjadi kontak senjata. Para pemuda berhasil menghancurkan gudang Mesiu dengan alat peledak di Dayakolot, Bandung Selatan. Dalam peristiwa tersebut, Muhammad Toha gugur karena ia meledakkan gudang Mesiu Nika.